Pernah nggak sih malam-malam sebelum tidur kalian tuh cuma niat, ya scrolling doang lah, TikTok atau apa 5 menitan lah, tapi kok malah mikir kok malah cemas ya, kok malah bingung atau apa gitu, mau ngelihat temen-temen sekelas udah pada magang di perusahaan gede kan. Nah, mana temen tongkrongan biasanya SMA udah pada beli barang-barang branded, malah beli motor juga kan. Nah, in- apa influencer tuh tiba-tiba tuh ya muncul tuh kayak hidupnya, wih lancar banget ya hidupnya ya, kayak nggak ada masalah sama sekali. Nah, kok bisa ya tiba-tiba muncul di pikiran gitu, kok hidupku cuman gini-gini aja ya gitu, nggak ada perubahan. Nah, ya semuanya kenalkan, nama saya Aska Ersada, saya mahasiswa sosiologi kelas C. Nah, di video kali ini kita bakalan ya bahas fenomena lah ya yang sering dialamin ya kita-kita semua ini. Ya itu layar FOMO, menemukan diri di antara validasi digital dan perbandingan sosial. Nah, alasan saya memilih tema ini tuh ya karena di era digital kayak sekarang ini kita tuh sadar atau enggak ya nggak sering sih ukur harga diri kita ya berdasarkan standar hidup orang lain gitu loh di medsos. Ya, saya ingin kita sama-sama paham lah ya apa sebenarnya yang terjadi dalam psikologis kita saat ya nge-scroll tuh, kok tiba-tiba secara ilmiah perilaku kita tuh banding-bandingin diri sendiri gitu loh sama orang lain kayak atau apa gitu dalam psikologi sosial. Nah, melalui teori perbandingan sosial ini atau yang disebut social comparison theory yang pertama kali dicetuskan oleh Leon Festinger, yaitu menyebutkan bahwa manusia memiliki dorongan bawaan untuk mengevaluasi diri sendiri, baik itu kemampuan, opini, pencapaian atau apalah itu pokoknya ya banding-bandingin lah diri kita sendiri. Nah, masalahnya tuh cara mudah ya buat evaluasi diri kita tuh ya dengan bandingin diri kita orang dengan orang lain. Ada dua arah sebenarnya tuh dalam perbandingan sosial ini. Nah, yang pertama tuh upward social comparison. Nah, kita membandingkan diri sendiri dengan orang yang kita anggap lebih dari diri kita. Nah, dampaknya tuh bisa dua, yaitu memotivasi kita untuk maju atau malah bikin kita ya ngedown lah, minder karena ya merasa kita nggak berharga gitu loh. Nah, yang kedua ini ada downward social comparison yang kita tuh membandingkan diri orang dengan orang yang kita anggap di bawah kita, ya di bawahnya kita gitu loh. Biasanya ini dilakukan untuk menaikkan suasana hati ya atau membuat diri kita lebih, ih aku lebih ini ya lebih wah gitu. Nah, di era sekarang, ya media sosial bertindak sebagai katalisator yang membuat perbandingan sosial ini terjadi setiap detik. Ya 24 jam sehari tanpa batas lah ya. Nah, bayangin nih situasinya. Minggu malam nih, baru aja selesai tugas kuliah, tuh kan. Nah, udah rasa capek tuh. Udah nggak puas kan, begitu. Nah, habis itu buka HP tuh, lihat story temen nih yang ya sebutlah siapa, Budi ya, adalah Budi atau apalah. Nah, itu tuh nge-upload lah foto laptop, di captionnya tuh misalnya selesai juga meeting project agensi malam ini, lanjut belajar besok, sertifikasi besok, hashtag produktif life. Nah, di saat yang sama kamu buka LinkedIn, teman seangkatanmu yang lain membuat postingan panjang merayakan keberhasilan lolos magang di perusahaan. Ya apalah ya contohnya, perusahaan-perusahaan gitulah ya. Nah, seketika rasa puas karena telah menyelesaikan tugas kuliah tidak ya yang tadi apa tuh kamu malah jadi ngerasa bersalah kan karena malam ini tuh cuma mau rebahan nonton, malah ngerasa ya ketinggalan jauh tuh sama yang teman-teman lain. Nah, ketika kita melihat postingan Budi atau teman ya di LinkedIn atau apa, kita sedang melakukan upward sosial tuh, upward social comparison tuh. Kita lupa pada suatu fakta psikologis penting, apa yang ditampilkan di media sosial adalah highlight reel alias potongan momen terbaik dalam hidup seseorang. Bukannya keseluruhan kehidupan aslinya gitu loh, ya kan?
Nah, kita tuh bandingin proses internal yang kita penuh perjuangan, rasa lelah, keraguan, hasil asal orang lain yang udah disaring lewat filter estetis. Ya, akibatnya terjadi distorsi penilaian sosial, penilaian diri kita atau ya konsep diri dan harga diri kita tuh mendadak turun karena sebuah stimulus visual yang dari ya layar HP doang gitu loh. Nah, dari fenomena ini, pelajaran sosial apa yang bisa kita petik nih? Nah, perbandingan sosial adalah ya hal yang manusiawi. Itu ya proses pikiran kita, otak kita menakar posisi kita di masyarakat. Nah, tapi kalau dibiarin media sosial tuh ya menilai kita terus diri kita tuh ya kita salah juga. Nah, kita tuh harus sadar juga bahwa setiap orang tuh berjalan di atas ya lini masa atau timeline mereka masing-masing, ya nggak bisa kita tuh, "Ih kok kayak gitu?" Ya nggak bisa. Nah, keberhasilan orang lain tuh bukan ya indikator gagalnya kita. Emang kalau kita gagal belum tentu kan kita gagal tuh. Menurut orang bawahnya kita berhasil tuh. Nah, ya saat kita merasa cemas melihat pencapaian orang lain, alihkan lah fokus lain tuh yang bisa buat inspirasi atau ya yang lain lah, bukan buat validasi buat ngerendahin diri kita sendiri. Nah, kesimpulannya bijaklah dalam berselancar ya atau searching-searching di dunia digital gitulah ya. Ingat apa yang berkilau di Instagram atau LinkedIn belum tentu mencerminkan kita ya di dunia nyata. Nah, membandingkan dan perbanyak ya berkembanglah kita ya. Nah, saya Askael Sada pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.